Assalamualaikum sahabat-sahabat Project Story yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang masjid tiba-tiba pindah ke kuburan dalam satu malam, membuat warga Jawa Timur kaget. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan shalawat untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, agar kelak shalawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe channel Project Story sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Bayangkan, pembunuhan pertama di muka bumi tidak terjadi karena perebutan takhta, kekuasaan yang megah, atau harta benda yang melimpah. Tragedi berdarah yang menodai kesucian bumi pertama kalinya ini meletus karena satu penyakit hati yang sangat merusak. Penyakit yang sangat mungkin sedang menggerogoti jiwa kita saat ini. Hasad atau iri dengki. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang anak yang tumbuh di bawah asuhan langsung seorang nabi, manusia pilihan Tuhan, pada akhirnya bisa berubah menjadi seorang pembunuh yang keji. Sebuah pengingat keras bagi kita semua tentang betapa rapuhnya hati manusia. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, dunia adalah sebuah kanvas kosong yang suci, belum tersentuh oleh dosa pertumpahan darah. Bumi menyajikan keindahan alam yang luar biasa, dengan bentang alam yang luas, lembah-lembah hijau yang subur, dan sungai-sungai yang mengalir jernih. Di lingkungan yang masih sangat murni inilah, keluarga manusia pertama mulai membangun peradaban. Mereka hidup dalam kesederhanaan, mengandalkan alam, dan yang terpenting, berada langsung di bawah bimbingan wahyu ilahi yang diterima oleh ayah mereka, manusia pertama dan nabi pertama, Adam. Di tengah alam yang damai itu, Nabi Adam mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Ia mengajarkan tentang tauhid, kebaikan, dan tanggung jawab. Bayangkan, anak-anak ini tidak dididik oleh orang biasa, melainkan oleh sosok yang pernah berdiam di surga dan berbicara dengan Sang Pencipta. Secara logika manusiawi, tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius dan murni ini seharusnya menghasilkan jiwa-jiwa yang suci tanpa cela. Namun, kisah ini akan membuktikan bahwa hidayah dan kebersihan hati adalah ujian individual yang tak pandang bulu. Mari kita mengenal dua tokoh utama dalam tragedi sejarah ini. Yang pertama adalah Qabil. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh, kuat, dan bekerja sebagai seorang petani. Ia mengolah tanah yang keras, menabur benih, dan menuai hasil bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, kekerasan tanah yang ia garap seolah ikut membentuk karakter hatinya. Qabil mengembangkan sifat yang keras, bangga akan hasil jerih payahnya, dan membiarkan bibit keangkuhan perlahan tumbuh di sudut hatinya yang terdalam. Ia merasa dirinya lebih superior karena kekuatan fisiknya dan kemampuannya menaklukkan alam. Di sisi lain, ada Habil, adik dari Qabil. Berbeda dengan kakaknya, Habil adalah seorang pengembala domba. Kesehariannya yang dihabiskan untuk merawat, menjaga, dan menuntun hewan-hewan gembalaannya melintasi padang rumput dan perbukitan. Membentuk karakternya menjadi sosok yang sabar, lembut, dan penuh empati. Habil memiliki hati yang bersih, penuh rasa syukur, dan selalu menyadari bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan dari Sang Pencipta. Ketenangan jiwanya terpancar dari sikapnya yang selalu mengalah dan memprioritaskan ketaatan kepada Tuhan di atas segalanya. Konflik bermula dari syariat yang berlaku pada masa itu. Untuk meneruskan keturunan umat manusia, Nabi Adam menikahkan anak-anaknya dengan saudari kembar dari pasangan yang berbeda. Qabil dijodohkan dengan saudari kembar Habil, sedangkan Habil dijodohkan dengan saudari kembar Qabil. Masalahnya, saudari kembar Qabil terlahir dengan paras yang jauh lebih menawan. Ego Qabil meronta. Ia menolak keras keputusan ayahnya. Ia merasa bahwa dirinya lebih berhak atas saudarinya sendiri. Disinilah benih ketidakpuasan mulai disemai, bukan semata karena asmara, tapi karena rasa kepemilikan dan ego. Banyak orang mengira bahwa asmara adalah penyebab utama pertikaian ini. Padahal, jika kita telaah lebih dalam,
Akar psikologisnya adalah kesombongan dan hasad atau iri dengki. Qabil merasa dirinya lebih mulia, lebih tua, dan lebih berhak. Ketika seseorang membiarkan dirinya didominasi oleh ego, ia akan selalu melihat orang lain sebagai ancaman. Penyakit hati inilah yang membuat Qabil buta terhadap kebijaksanaan ilahi yang disampaikan oleh ayah kandungnya sendiri. Iri dengki mulai menggerogoti nalar sehatnya, mengubah saudaranya sendiri menjadi saingan yang harus disingkirkan. Untuk meredam perselisihan dan menghindari perpecahan di dalam keluarga kecil itu, Nabi Adam dengan petunjuk dari Sang Pencipta menawarkan sebuah jalan keluar yang adil. Kedua bersaudara itu diperintahkan untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kurban siapa yang diterima oleh Tuhan melalui tanda api dari langit, dialah yang berada di pihak yang benar dan berhak mendapatkan apa yang diperselisihkan. Ujian ini sejatinya bukanlah tentang siapa yang mempersembahkan barang termahal, melainkan ujian tentang keikhlasan hati dan ketakwaan dalam memberikan yang terbaik. Mendengar perintah itu, Habil segera kembali ke kawanannya. Hatinya dipenuhi rasa cinta dan takut kepada Sang Pencipta. Ia mencari, meneliti, dan akhirnya memilih seekor domba jantan yang paling besar, paling sehat, dan paling sempurna dari seluruh gembalaannya. Habil tidak merasa rugi sedikitpun kehilangan harta terbaiknya. Baginya, mempersembahkan sesuatu kepada Sang Pencipta berarti harus memberikan sesuatu yang paling ia cintai. Setiap langkah Habil membawa kurban tersebut diiringi dengan ketulusan jiwa yang berserah diri sepenuhnya pada keputusan Tuhan. Sebaliknya, mari kita lihat apa yang dilakukan Qabil. Bukannya memilih hasil panen terbaik, kesombongan dan kepelitan telah menguasai hatinya. Qabil berjalan ke ladangnya dengan perasaan terpaksa. Ia sengaja mengumpulkan gandum-gandum yang sudah layu, jelek, dan bahkan tidak layak untuk dikonsumsi sendiri. Di dalam pikirannya yang telah diselimuti penyakit hasad, ia menganggap ritual kurban ini hanyalah sebuah formalitas belaka. Ia meremehkan esensi ketaatan, tidak menyadari bahwa Tuhan tidak melihat pada bentuk persembahan secara lahiriah, melainkan pada ketakwaan hati yang mempersembahkannya. Tibalah hari penentuan. Kedua anak manusia itu mendaki bukit bebatuan yang tinggi, membawa kurban mereka masing-masing. Di atas sebuah altar batu alami yang luas, Habil meletakkan domba jantan gemuknya yang putih bersih. Di sisi altar yang lain, Qabil menumpuk gandum-gandum layu dan jelek miliknya. Angin gurun berhembus kencang, membawa ketegangan yang menyelimuti seluruh semesta. Bumi seolah menahan napasnya, menunggu keputusan ilahi yang akan turun dari langit. Momen ini adalah ujian hakiki yang akan membedakan antara hati yang murni dan hati yang tercemar. Tiba-tiba, dari hamparan langit yang tak tertepi, turunlah sebuah keajaiban yang menggetarkan jiwa. Sebuah kilatan api putih yang suci menyambar dari langit dengan kecepatan dan keagungan yang luar biasa. Api itu tidak membakar sembarangan. Ia turun lurus menyambar kurban milik Habil, melahap habis domba jantan tersebut hingga tak bersisa, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak asap. Sementara itu, tumpukan gandum layu milik Qabil tetap utuh, teronggok dingin tertiup angin bukit. Keputusan langit telah jatuh dengan sangat mutlak dan tak terbantahkan. Kurban Habil diterima. Ini adalah pengakuan langsung atas ketakwaan dan kebersihan hatinya. Habil bersujud syukur dengan derai air mata keharuan. Namun di seberangnya, wajah Qabil memerah padam. Penolakan atas kurbannya adalah tamparan keras bagi egonya yang selama ini menjulang tinggi. Bukannya melakukan introspeksi diri atau bertaubat memohon ampunan, rasa malu itu dengan cepat bertransformasi menjadi kebencian yang menyala-nyala. Iri dengki atau hasad kini telah berevolusi menjadi sebuah monster tak kasat mata yang merantai seluruh akal sehat Qabil. Inilah bahayanya hasad. Ia memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Qabil, yang dulunya adalah anak seorang nabi, yang diajarkan doa-doa suci setiap harinya, kini membiarkan bisikan iblis bersarang nyaman di kepalanya. Pikirannya diracuni oleh anggapan bahwa dunia ini tidak adil kepadanya. Ia merasa eksistensi adiknya adalah ancaman abadi bagi kebahagiaan dan kehormatannya.
Ia lupa bahwa yang menolak kurbannya bukanlah Habil, melainkan keadilan Sang Pencipta atas keburukan niatnya sendiri. Kedengkian telah benar-benar membutakan mata batinnya. Di suatu hari yang sunyi, jauh dari pandangan sang ayah, Qabil menghampiri Habil. Dengan suara yang berat dan bergetar karena emosi yang tertahan bertahun-tahun, Qabil mengucapkan sebuah kalimat yang akan mengubah sejarah umat manusia untuk selamanya. Aku pasti akan membunuhmu. Sebuah ancaman mengerikan yang keluar dari mulut seorang kakak kandung. Ini bukan lagi soal perjodohan, ini adalah letupan frustrasi dari jiwa yang tidak mampu menerima kekalahan dan menolak untuk mengakui kelemahan dirinya sendiri. Mendengar ancaman pembunuhan itu, apakah Habil membalas dengan kemarahan? Tidak. Habil, dengan kebeningan hatinya yang luar biasa, membalas dengan kalimat yang abadi tercatat dalam kitab suci. Ia menegaskan bahwa Tuhan hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Habil bersumpah bahwa meskipun Qabil menggerakkan tangannya untuk membunuh, ia tidak akan pernah membalas. Ia memilih pasrah karena rasa takutnya kepada Tuhan semesta alam. Habil memilih menjadi korban ketimbang harus menjadi pendosa. Ia menunjukkan puncak keimanan di mana ketaatan mengalahkan insting liar untuk bertahan hidup. Penolakan Habil untuk melawan seharusnya membuat Qabil tersadar. Namun, jiwa yang telah diselubungi kegelapan hasad tak lagi mampu mencerna kelembutan. Nafsu amarah terus bergejolak, membisikkan bahwa membunuh adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali kehormatan dan menyingkirkan rasa sakit di hatinya. Di titik ini terjadi pertarungan hebat di dalam diri Qabil. Antara sisa-sisa hati nuraninya yang dididik oleh ajaran kenabian sang ayah melawan hawa nafsu dan kesombongan absolut. Tragisnya, ego dan rasa dengki memenangkan pertarungan batin tersebut. Dan terjadilah tragedi itu. Di tempat yang sepi, Qabil melampiaskan puncak amarahnya. Tangan yang seharusnya melindungi sang adik kini menjadi instrumen maut pertama di muka bumi. Tanpa belas kasihan, nyawa Habil direnggut paksa dari raganya. Bumi yang sejak penciptaannya selalu suci dan damai, untuk pertama kalinya merasakan pertumpahan darah manusia secara zalim. Langit seolah menangis bisu melihat bagaimana seorang anak nabi, manusia yang lahir di awal peradaban, bisa melakukan perbuatan yang sangat keji hanya karena dikendalikan oleh api iri dengki. Setelah nyawa Habil melayang, keheningan mencekam menyelimuti daratan. Qabil berdiri terpaku melihat jasad saudaranya yang tak lagi bernyawa. Api amarahnya seketika padam, digantikan oleh gelombang kepanikan, kebingungan, dan penyesalan yang sangat dalam. Karena ini adalah kematian manusia yang pertama kalinya di bumi, Qabil sama sekali tidak tahu apa yang harus ia lakukan terhadap jasad adiknya. Ia menggendong jasad Habil, mengembara tanpa arah di bawah terik matahari dan dinginnya malam, memikul beban dosa yang sangat berat, secara fisik maupun mental. Di tengah kebingungan dan keputusasaan Qabil, Allah dengan hikmahnya yang tak terhingga mengutus 2 ekor burung gagak ke hadapannya. Kedua burung gagak itu bertarung di atas tanah hingga salah satunya mati. Gagak yang hidup kemudian mengais-ngais tanah dengan paruh dan cakarnya, membuat sebuah lubang, lalu menguburkan bangkai gagak yang mati tersebut ke dalamnya. Menyaksikan kejadian alam itu, pertahanan ego Qabil hancur lebur. Itu adalah sebuah tamparan keras dari semesta yang menyadarkan manusia akan kebodohannya sendiri. Qabil menangis terseduh-seduh meratapi kelalaiannya. Ia mengutuk dirinya sendiri, karena merasa begitu lemah dan bodoh, bahkan tidak mampu berbuat hal sederhana seperti burung gagak untuk menyembunyikan aib atas jasad saudaranya. Meniru apa yang dilakukan sang burung gagak, Qabil mulai menggali tanah dengan tangannya sendiri yang gemetar, dan perlahan menguburkan jasad Habil ke dalam pangkuan bumi. Itulah makam pertama di dunia. Namun, air mata darah penyesalan Qabil tidak pernah bisa menghidupkan kembali saudaranya. Dosanya telah terukir abadi. Tragedi ini bukan sekadar kisah pembunuhan masa lalu. Ia menetapkan sebuah hukum kosmis yang mengerikan bagi pelaku kejahatan.
Sang Nabi pembawa risalah akhir zaman kelak bersabda bahwa tidak ada satu pun jiwa yang terbunuh secara zolim di muka bumi ini, melainkan anak Adam yang pertama, yakni Qabil, akan ikut menanggung sebagian dari dosa pembunuhan tersebut. Mengapa? Karena dialah manusia pertama yang menciptakan preseden keburukan dengan memberikan contoh tradisi membunuh, sebuah dosa jariah yang terus mengalir melintasi ribuan abad hingga hari kiamat. Kisah Qabil dan Habil adalah cermin tajam bagi jiwa kita di hari ini. Ia mengingatkan kita bahwa nasab keturunan yang mulia, pengetahuan agama yang tinggi, dan hidup di lingkungan yang suci tidak pernah menjamin kebersihan hati jika kita membiarkan penyakit iri dengki tumbuh subur di dalamnya. Hasad tidak hanya menghancurkan rasa syukur, tapi ia bisa membutakan akal hingga manusia sanggup menghancurkan hidup saudaranya sendiri. Mari kita periksa kembali hati kita yang terdalam. Adakah benih-benih hasad yang terselip? Bersihkanlah ia, sebelum benih itu tumbuh menjadi tragedi di dalam hidup kita.